Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian, kelas PAI 5E dengan NIM 2311142, mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, kita langsung saja ke persoalan yang pertama. Apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti arus kebijakan formal? Nah, jadi untuk pergantian kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia sebenarnya merupakan hal yang wajar dan dinamis. Kurikulum ini berubah karena adanya perubahan zaman, tuntutan masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Ornstein dan Hunkis, perubahan kurikulum adalah konsekuensi logis dan dinamika sosial, budaya, dan teknologi yang terus berkembang. Karena itu sistem pendidikan termasuk PAI ini harus menyesuaikan diri agar tetap relevan dengan kehidupan peserta didik masa kini. Kemudian ada pun beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergantian kurikulum PAI, yaitu yang pertama, ada perkembangan zaman dan teknologi. Jadi dunia pendidikan ini harus menyesuaikan dengan era digital, di mana peserta didik tidak hanya membutuhkan kemampuan hafalan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Oleh karena itu, PAI perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kemampuan abad ke-21. Yang kedua, ada perubahan kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik masa kini ini hidup di tengah arus informasi yang sangat cepat. Mereka membutuhkan pembelajaran PAI yang lebih kontekstual dan aplikatif, bukan hanya bersifat teoritis. Misalnya belajar akidah tidak cukup hanya melalui hafalan ayat dan hadis, tetapi juga melalui praktik nyata dan keteladanan. Kemudian yang ketiga, kebijakan pemerintah dan standar nasional pendidikan. Nah, pergantian kurikulum ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan nasional seperti munculnya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan karakter dan kompetensi. Namun perubahan ini tidak semata-mata formalitas kebijakan, tetapi merupakan respon terhadap hasil evaluasi kurikulum yang sebelumnya dianggap belum efektif membentuk karakter dan keterampilan siswa. Kemudian yang terakhir ada tuntutan globalisasi dan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, kurikulum PAI juga harus mampu menjawab tantangan global seperti intoleransi, radikalisme, dan krisis moral. Karena itu, materi PAI kini diarahkan untuk menumbuhkan sikap moderat, toleran, dan cinta damai. Jadi, menurut saya, perubahan kurikulum PAI ini bukan hanya mengikuti kebijakan formal, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan perkembangan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan ilmiah bahwa kurikulum adalah living document. Dokumen yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial dan kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya kita masuk ke persoalan yang kedua. Bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan menuju orientasi kompetensi dan pengalaman bermakna? Apa dampaknya bagi Anda sebagai calon guru PAI? Nah, jadi saya melihat pergeseran ini sebagai langkah maju dalam pendidikan Islam. Dulu pembelajaran PAI ini lebih menekankan pada hafalan, ayat hadis, dan definisi sehingga siswa sering hanya mengingat tanpa memahami makna dan penerapannya. Kalau untuk sekarang ini kurikulum lebih menekankan pada orientasi kompetensi, yaitu kemampuan siswa untuk memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Sanjaya, pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya menilai hasil hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak berdasarkan nilai yang dipelajari. Pendekatan baru ini menekankan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Artinya guru tidak hanya menjadi sebagai penyampaian materi, tetapi juga fasilitator yang menciptakan pengalaman belajar melalui diskusi, refleksi, proyek, dan kegiatan praktik keagamaan. Misalnya ketika pembahasan
atau misalnya tentang pembelajaran akhlak. Siswa itu diajak mempraktikkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab di sekolah dan di rumah. Bagi saya sebagai calon guru PAI, perubahan ini memiliki dampak yang sangat positif. Alasan yang pertama yaitu saya misalnya itu dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran, bukan sekedar memberikan ceramah saja. Kemudian alasan yang kedua, saya itu harus memahami karakter siswa dan membantu mereka mengaitkan ajaran Islam dengan realitas kehidupan modern. Terus alasan yang ketiga, pergeseran ini mendorong guru untuk menjadi teladan hidup atau uswah hasanah. Karena nilai agama tidak bisa diajarkan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat contoh nyata. Dengan demikian, saya menilai bahwa transformasi kurikulum PAI ini menuju pembelajaran yang bermakna merupakan upaya agar pendidikan agama benar-benar menghidupkan nilai-nilai Islam dalam diri siswa, bukan hanya di kepala tapi juga di hati dan perilaku. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.